Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jumpa lagi bersama saya, Guru Radi, pada channel Radi Jamair. Channel ini adalah channel pendidikan yang membahas tips dan tutorial seputar dunia pendidikan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian merasa bahwa channel ini bermanfaat, tolong bantu kami untuk subscribe channel ini, agar channel ini dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Jika tampilan channel masih seperti ini, silakan Bapak Ibu ketuk subscribe, kemudian ketuk juga lonceng, kemudian ketuk juga semua, agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru dari saya. Pertama, kita masuk ke aplikasi Classroom. Untuk tutorial saya ini saya menggunakan aplikasi Classroom yang saya download dari Play Store. Saya ketuk Classroom-nya, aplikasi Classroom. Oke, baik. Ini adalah tampilan kelas Google Classroom. Kita mau memberikan tugas. Pada contoh, saya memilih kelas 72. Misalkan saya mengajar di kelas 72. Ini adalah tampilan forum yang sedang aktif, Bapak Ibu. Selanjutnya juga ada menu tugas kelas dan menu anggota. Saya ketuk dulu menu anggota. Ya, di sini pengajar ada 2. Ini adalah nama guru yang pertama dan ini guru yang kedua pada kelas 72. Dan ini siswanya. Ada 2 orang di dalamnya. Memberikan tugas kepada siswa, kita masuk ke menu tugas kelas. Adalah tampilan menu tugas kelas, di mana di dalamnya ini ada 2 topik yang pernah kita buat, yaitu PAI dan matematika. Nanti bisa Bapak Ibu tambahkan topik-topik untuk mata pelajaran yang lain. Tugas langkah pertama adalah ketuk ikon tambah, terus pilih tugas. Ya, saya menggunakan menu ini aja, tugas. Oke, selanjutnya saya berikan judul. Misalkan namanya adalah tugas 1 tanda kutip matematika. Ya, jadi di judul saya tulis tugas 1 tanda kutip matematika. Di deskripsinya Bapak Ibu bisa membuat, misalkan tugas 1 adalah tugas tentang bla 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 bla, dan seterusnya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu bisa juga menambahkan tentang petunjuk kerja. Nah, di petunjuk kerja ini agar siswa tidak bingung dalam mengerjakan, jadi misalkan kita buat, silakan kerjakan tugas yang Pak Guru lampirkan di bawah ini. Yang kedua, jangan lupa untuk ketuk serahkan tugas. Nah, ini yang biasanya siswa lupa untuk menyerahkan tugas. Mereka sudah kerja tugas, namun belum dikumpulkan ke guru. Langkah selanjutnya, di sini Bapak Ibu bisa memilih dengan waktu. Jika ini dibiarkan, maka tugas yang kita berikan ini tidak ada batasan kumpulnya atau tidak ada batasan untuk siswa mengerjakan. Misalkan tugas ini kita batasi hanya 3 hari dari sekarang. Kita ketuk tidak ada batas tugas, kita tentukan tanggal batas terakhir siswa mengerjakan. Misalkan saya pilih di tanggal 16. Saya ketuk OK. Kemudian topik. Ya, topik ini penting supaya apa yang kita buat itu dia rapi.
karena ini saya sebagai guru matematika, saya pilih topik matematika. Kemudian ketuk simpan. Oke, di sini sudah kita setting. Nah, sekarang adalah tugasnya. Tugasnya itu kita ambil dari lampiran. Jadi Bapak Ibu selanjutnya ketuk ikon lampiran. Nah, di menu lampiran ini kita bisa memasukkan tugas kita yang kita ambil dari berbagai macam cara. Saya tunjukkan, misalkan tugas Bapak Ibu sudah Bapak Ibu buat dan ada tersimpan di drive. Bisa Bapak Ibu ketuk ini drive. Namun kalau Bapak Ibu belum pernah membuat tugas, solusinya adalah Bapak Ibu silakan buat dulu. Semacam LKPD, bisa memanfaatkan Google Doc. Atau Bapak Ibu bisa kerja di Microsoft Word. Selanjutnya nanti diupload ke drive Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal lampirkan, ambil tugasnya dari drive. Jika Bapak Ibu belum pernah buat dan ingin buat, Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang fitur yang di bawah ini, namanya PDF baru. Misalkan ya, saya belum ada tugas yang saya ingin belum buat, saya ketuk saja PDF baru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat soalnya. Nah, di sini ada menu-menunya. Kalau yang ini Bapak Ibu ketuk ya, Bapak Ibu bisa membesarkan, membekecilkan. Terus yang ini adalah hapus, ini pena, ada stabilo dan spidol. Dan yang terakhir di paling pojok ini, ini untuk ini kita menulis. Misalkan saya ketuk ini, kemudian ketuk pada lembaran kerjanya, misalkan saya tulis soal 1 tambah 1 sama dengan titik-titik 2 tambah 2 sama dengan titik-titik. Oke, soalnya sudah saya buat. Selanjutnya Bapak Ibu ketuk 3 titik ini di sini. Kemudian pilih simpan. Ya. Nah, ini nanti lampiran soal yang nanti siswa akan mengerjakan. Dengan klik ini mereka nanti akan mengerjakannya pada lembaran ini. Ntar di sini ada bagian mata di bawah sini. Bapak Ibu ketuk bagian matanya itu. Nah, akan menampilkan siswa dapat melihat, siswa dapat mengedit, buat salinan untuk setiap siswa. Bapak Ibu nanti pilihannya tuh yang ini saja. Buat salinan untuk setiap siswa. Ya, saya ketuk buat salinan. Oke, sudah. Selanjutnya saya ketuk publikasikan. Oke, mengenai tugas sudah 1 matematika. Oke, saya perlihatkan lagi untuk tugas cara yang kedua dari drive. Saya ketuk tambah, saya ketuk tugas, saya buat judul tenggat waktunya, misalkan tenggat waktunya itu tanggal, saya bikin saja tanggal 14. Oke, waktunya saya pilih waktu, misalkan ya jam 12.00.
Oke, jam 12.00. Jadi batas waktu tugas ini terakhirnya itu tanggal hari Kamis 14 Januari jam 12.00. Topiknya saya pilih topik matematika. Kemudian saya ketuk simpan. Oke, selanjutnya soalnya saya ambil dari lampiran drive. Saya ketuk drive. Yang akan ditampilkan kita punya drive sesuai dengan akun kita. Drive saya. Ya, saya masuk di folder sini. Absen, daftar nilai, ya nih. Tugas, ya oke. Nah, misalkan ini saya masukkan LKPD 2. LKPD 2. Selanjutnya saya pilih LKPD 2. Selanjutnya ketuk pilih yang ada di bawah. Ketuk pilih. Oke. Nah, ini sudah. Selanjutnya Bapak Ibu setting soal tersebut. Siswa dapat melihat, siswa dapat mengedit, buat salinan. Ya, saya pilih buat salinan untuk setiap siswa. Saya pilih, kemudian saya ketuk publikasikan. Oke, jadi guru sudah berhasil memberikan tugas kepada siswa. Nah, selanjutnya adalah cara siswa mengerjakan tugas. Oke. Nah, ini tampilan forum di siswa. Di sini sudah ada informasi di bagian forum, ada tugas baru, tugas 2 matematika, tugas baru, tugas 1 matematika. Selanjutnya untuk cara siswa mengerjakannya ada beberapa langkah. Yang pertama, siswa bisa langsung ketuk tugas yang ingin dikerjakan. Misalkan tugas 1 ini ya tinggal ketuk. Nah, nanti dia akan menampilkan halaman ini. Itu cara yang pertama. Saya balik. Begitu pula juga dengan cara tugas yang ini tinggal diketuk. Nah, nanti akan ditampilkan. Yang berikutnya juga bisa masuk ke menu tugas kelas. Ya, ketuk. Nah, nanti akan menampilkan beranda tugas kelas. Nah, ini yang guru sudah posting. Nah, di sini juga di bagian menu di 3 titik, ketika siswa klik di sini, ketuk. Nah, di sini ada informasi daftar tugas. Siswa juga bisa ketuk daftar tugas. Nah, di sini akan menampilkan tugas yang diberikan guru dan informasi batas waktu kumpul. Nah, tugas 2 ini hari batasnya Kamis jam 12, tugas satunya ini batasnya Sabtu 23.59. Nah, selanjutnya dan awal seperti ini. Saya pilih kelasnya, ketuk kelas. Ya, langsung ada tugas 1. Ya, saya ketuk tugas 1. Nah, nanti tampilan seperti ini. Di sini ada petunjuk yang kita sudah guru berikan tadi. Nah, di bagian atas ini ada tambahkan komentar. Siswa juga jika tidak mengerti dengan instruksi yang guru berikan, siswa bisa diarahkan untuk berkomentar tentang tugas ini. Jadi ketuk di bagian komentar, lalu kemudian masukkan sini. Di kolom sini adalah tempat siswa berkomentar terkait dengan tugas yang kita berikan. Nah, ini. Ya, Pak Guru soalnya dikerjakan ya. Saya balik. Nah, di sini sudah ditampilkan ada satu komentar yang terkait dengan tugas ini. Ini tempat kolomnya.
Nah, kemudian kalau dia mau langsung kerja, tinggal langsung diketuk tugas ini. Tugas 1, ketuk. Ya, yang lampirannya diketuk. Nah, tampilan seperti ini. Kemudian ketuk icon pensil ini. Nah, selanjutnya ini soal, lalu berikutnya dia menjawab. Untuk menjawabnya dia bisa menggunakan ini. Ya, ini kalau ini diaktifkan, ketika dia langsung juga sudah bisa menulis. Ya, 2, 4. Saya hapus dulu. Oke. Atau dia juga bisa memakai menu yang di samping ke pojok kanan atas ini, diketuk. Selanjutnya ketuk pada lembaran kerja. Ya, seperti ini. Untuk ya, ketuk ya. Nah, ini saya perlihatkan. Soal nomor 1 tambah 1 sama dengan oke. Jadi siswa menjawabnya nomor 1. Ya. Jadi ini siswa sudah menjawab. Setelah siswa sudah selesai mengerjakan, ketuk 3 titik di sini. Kemudian ketuk simpan. Ya, itu adalah proses siswa mengerjakan tugas. Ya, setelah siswa mengerjakan tugas, ini baru dikerjakan, belum dikumpulkan ke guru. Cara mengumpulkannya, ketuk ini ya, segitiga ke atas, kemudian ketuk serahkan. Ketika siswa belum ketuk serahkan, maka tugas ini belum terkirim ke guru. Nah, di sini juga ada tambahkan komentar pribadi. Ketika siswa berkomentar di kolom sini, berarti hanya guru yang dapat melihat komentar siswa tersebut. Teman-teman yang lain tidak bisa melihat. Misalkan dia menulis, Pak Guru, ini tugas saya. Oke, selanjutnya ketuk kirim. Ya, ini komentar pribadi. Ya, selanjutnya dia ketuk serahkan. Ketuk serahkan. Oke, berarti tugas 1 itu dia sudah menyerahkan tugas tersebut. Ya, kita kembali. Nah, tugas 1 sudah, mari kita lihat daftar tugas siswanya. Nah, di daftar tugas itu, ya saya refresh dulu. Oke, nah di daftar tugas, di siswa tersebut yang ditampilkan sudah tinggal 1, tugas 2. Karena tugas 1-nya itu dia sudah mengerjakan dan menyerahkan. Nah, tampilannya ada di sini, selesai. Tampilan selesai. Keterangan diserahkan. Nah, nanti guru mengerjakan memeriksa tugas tersebut. Ya, kita lanjut ke ada tugas 1 lagi itu. Ya, tugas ini siswa mau mengerjakannya. Ya, siswa ketuk tugas 2. Ya, ini tadi instruksinya bla 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 ya, tapi jangan ditulis bla 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 ya Bapak Ibu. Dibuat instruksi dengan jelas sehingga siswanya paham. Nah, untuk mengerjakannya siswa ketuk lampirannya. Simpan. Nah, sama seperti yang tadi, di sini ada tambahkan komentar kelas. Jika siswa ketuk tambahkan komentar kelas, maka dia akan berkomentar tentang yang terkait dengan status ini ya, tugas yang guru berikan ini. Oke, untuk mengumpulkannya ya sama seperti langkah sebelumnya. Dia ketuk ini, oke. Nah, ketuk serahkan. Bisa juga ketika siswa misalkan mengerjakannya itu ada dengan cara yang lain,
tidak mengerjakan lewat sini, dia juga bisa dengan ketuk tambahkan lampiran, terus dimasukkan berkasnya. Ya, ini yang paling penting, siswa harus ketuk serahkan. Kalau tidak ketuk serahkan, maka tugas itu tidak akan masuk. Ya, ini siswa belum ketuk serahkan ya Bapak Ibu. Saya masuk ke akun guru. Ya, saya berganti akun dulu. Ya, akun guru. Selanjutnya untuk melihat tugas yang sudah siswa kerjakan, kita bisa masuk ke kelas. Saya masuk kelas 72. Ya, guru, kemudian ketuk tugas kelas. Ya, misalkan tadi tugas 1, saya ketuk. Nah, di sini akan ditampilkan ada satu siswa, Ardi Jamair, sudah serahkan. Senakan satu ditugaskan itu untuk siswa belajar. Nah, ini dia belum mengerjakan. Kita lihat tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua ini ketika saya ketuk, nah ini di sini tampilan guru belum ada yang diserahkan. Padahal tadi siswa yang Ardi ini dia sudah mengerjakan, tetapi dia belum serahkan, makanya tidak masuk. Ya, saya kembali ke akun siswa lagi dulu untuk menyerahkan tugas. Oke, nah ini siswa tugas 2 tadi. Oke, ya kita lanjutkan. Terus dia ketuk serahkan. Ketuk serahkan. Oke, jadi siswa Ardi ini dia sudah mengerjakan tugas 1 dan tugas 2. Nah, kita lihat di daftar tugasnya. Nah, daftar tugas sudah tidak ada. Jadi siswa bisa mengecek apakah ada daftar tugas atau tidak. Nah, ini selesai. Nah, ini sudah ada keterangan diserahkan. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya guru memeriksa tugas. Saya kembali lagi masuk ke akun guru. Oke, tadi di kelas 72. Masuk ketuk tugas kelas. Oke, selanjutnya ketuk tugas 1, misalkan dulu tugas 1. Ya, ini tampilannya siswa yang sudah serahkan. Nah, untuk memeriksa tugas yang sudah diserahkan, kita tinggal ketuk nama siswanya. Nah, maka akan ditampilkan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah komentar pribadi yang siswa tadi menulis. Nah, kita bisa menjawabnya secara pribadi di kolom bagian bawah. Oke. Nah, ini tampilan ini hanya antara siswa dengan kita saja yang lihat. Berbeda dengan tampilan yang komentar pada kelas. Nah, selanjutnya untuk melihat tugas siswa yang dikerjakan, kita klik atau ketuk ini tugas yang siswa punya lampiran yang dia kumpulkan. Kita ketuk. Oke, nah ini hasil dari siswa menjawab. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa sudah lihat ya, misalkan Bapak Ibu mau tandai benar atau ya ketuk tanda ikon pensil. Ya, misalkan kita bilang benar terus 100. Oke, setelah sudah periksa, ketuk 3 titik. Kemudian ketuk simpan. Nah, ini adalah tampilan yang kita sudah periksa, yang kita edit ya dari tugas yang siswa sudah kerjakan.
Ini adalah lampiran tugas yang dari guru. Yang ini adalah lampiran siswa mengerjakan, dan yang ini adalah guru memeriksa tugas. Selanjutnya kita beri nilai di sini. Di kolom kotak beri nilai, kita masukkan nilainya, misalnya 100. Setelah itu Bapak Ibu ketuk kembalikan. Jadi ini maksudnya adalah kita mengembalikan tugas ini kepada siswa. Saya ketuk kembalikan. Ketuk kembalikan. Oke, sudah. Keterangannya sudah ya, siswa ini sudah untuk tugaskannya sudah tidak aktif. Sekarang kita lihat tugas yang kedua. Ya, tugas yang kedua, ya ini Ardi Jamair sudah diserahkan. Sedangkan siswa belajar ini masih ditugaskan, jadi dia belum mengerjakan. Kita memeriksa ya Bapak Ibu, periksa tugas yang diserahkan oleh siswa Ardi. Ketuk nama siswanya. Nah, selanjutnya kita lihat jawabannya. Jadi ini yang di atas ini adalah soal yang kita berikan. Yang di bagian bawah sini adalah jawaban siswa. Jadi kita ketuk di sini. Kalau kita ketuk yang di atas ini, ya coba saya ketuk saja dulu. Nah, ini adalah lampiran soalnya. Soal. Saya balik. Nah, jawaban siswanya itu ada di bawah sini. Kita ketuk. Oke, nah ini jawaban yang dikirim oleh siswa. Misalkan jawaban ini salah atau tidak benar, atau dia mengumpulkan dia kirim saja tanpa menjawab. Ya, kita nanti bisa mengembalikannya. Nah, caranya ya kita balik, terus kita berikan komentar di sini. Tugas Anda belum lengkap. Silakan diperbaiki. Oke, selanjutnya kita kirim. Ya, itu komentar pribadi tentang tugas ini. Terus nilainya belum diberikan, kita kembalikan tugasnya. Kembalikan. Untuk siswa itu memperbaiki. Jadi kita tulis di komentar sini, tugas Anda belum lengkap, silakan diperbaiki. Kemudian kita ketuk kembalikan. Ya. Nah, nanti si siswa Ardi ini, ya saya balik. Ya, saya masuk ke akun siswa lagi dulu. Ya, di tugas 2 ini tuh ya. Di bawah sini ada komentar pribadi. Ya, ada keterangan tugas Anda belum lengkap, silakan diperbaiki. Ya. Jadi tampilan diserahkan ini sudah aktif kembali. Jadi siswa nanti dia bisa kerjakan lagi dulu kembali sesuai petunjuk. Selanjutnya dia ketuk serahkan. Nah, selanjutnya ini tugas yang 1. Nah, tugas 1 tadi ini kita sudah periksa. Ya. Sudah periksa dan kita sudah memberikan komentar, dan siswa bisa melihat nilainya. Nilainya itu ini Bapak Ibu. Ya, ini nilainya. Ini adalah nilai siswa. Dari skor maksimum adalah 100. Oke, demikian video tutorial tentang siswa mengerjakan tugas, guru periksa, guru beri nilai, dan guru kembalikan tugas. Jika ada yang belum dipahami, Bapak Ibu bisa
masukkan pertanyaan pada kolom komentar di video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu bagikan video ini kepada teman-teman guru yang lain. Demikian dari saya, jangan lupa untuk klik suka video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita sekalian.